Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami hormati majelis penguji tesis pada hari ini ada Pak Dr. Sigit, Pak Dr. Faisal dan Bu Dr. Dita Prati Rahayu serta mahasiswa yang akan kita uji atas nama Pak Ibrahim. Sehat Pak Ibrahim? Siap, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah siap ya kita ujian. Insyaallah. Silakan doa terlebih dahulu. Allahumma fir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afdal abdan wa shifaiha wa nuril absariha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini ujian tesis ya. Jadi Pak Ibrahim nanti kami persilakan untuk menyampaikan hasil penelitiannya yang sudah disusun dalam bentuk tesis. Nanti kemudian akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para tim penguji. Ya. Maksimal 15 menit Pak Ibrahim ya. Poin-poin temuannya saja, apa masalahnya, apa temuannya dan apa rekomendasi yang diberikan oleh Pak Ibrahim. Baik, pada Pak Ibrahim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan hasil penelitian saya, penelitian tesis saya yang dengan tema atau judul Kepastian Hukum Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Bangka Selatan. Kita tahu bahwa di Bangka Selatan itu atau umumnya di Bangka Belitung bahwa pengelolaan pertambangan rakyat itu yang menjadi permasalahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, dalam penelitian ini saya mengambil lokasi penelitiannya itu di Kabupaten Bangka Selatan. Memberi peluang atau kesempatan kepada rakyat, kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan pertambangan mineral. Nah, untuk melaksanakan pencapaian penguasaan negara itu maka dibentuklah atau dibuatlah namanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba, pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian karena itu negara memberi kesempatan kepada masyarakat, baiknya perorangan maupun kelompok masyarakat, maka di dalam undang-undang minerba tersebut itu dimasukkan di pasal norma-norma diatur dalam pasal 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26 dan 66 sampai 73 undang-undang minerba yang mengatur tentang kriteria WPR itu sendiri, perizinan dan tanggung jawab pelaksanaan teknis pertambangan. Nah, selama dari sejak tahun 2000-an mulai pertambangan rakyat ini yang mengklaim dirinya pertambangan rakyat di Bangka Selatan itu baru ada terbitnya penentuan wilayah pertambangan rakyat itu tahun 2023. Itu jumlah wilayah WPR-nya itu ada 1.105 hektar dengan terdiri dari 17 blok. Dari tahun 2000 sampai kita sebutlah sampai hari inilah itu ada totalnya ada 31.232 hektar lahan kritis. Nah, kalau hasil audit BPKP bahwa kalaunya untuk recovery atau reklamasi pertambangan tanpa izin, nah yang diklaim sebagai pertambangan rakyat itu untuk reklamasi pertambangan tanpa izin itu 2,2 triliun rupiah. Perubahan Undang-Undang Minerba. Perubahan Undang-Undang Minerba itu Pemkab, pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan pengaturan kebijakan dan pengelolaan pertambangan mineral. Akan tetapi wilayah dan penduduknya itu menjadi kewajiban Pemkab. Ada mitra yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Lalu pengelolaan pertambangan rakyat itu di dalam Undang-Undang Minerba itu mengatur tentang kegiatan tahapan apa. Nah, itu yang jadi latar belakang masalah saya berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang
pengelolaan pertambangan rakyat dari sisi kepastian hukumnya. Kerangka teori, karena judulnya itu adalah saya bikin kepastian hukum, maka teori utamanya itu adalah kepastian hukum. Kedua, teori penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan teori kewenangan. Dan terakhir itu ada saya menggunakan teori hukum progresif. Masalah yang B, yang kedua, itu saya bikin ada 5 item. Itu kondisi demografi umum dan potensi ekonomi di Bangka Selatan, masalah atau problem kepatuhan pengelolaan pertambangan rakyat di Bangka Selatan. Ketiga, pertambangan rakyat dalam penerapan kaedah atau prinsip tata kelola pertambangan yang baik, good mining practice. Kedua, pertambangan rakyat dalam bentuk kemitraan. 5, konsepsi kepastian hukum, kebijakan pengelolaan pertambangan rakyat yang baik dan benar. Itu saya sebut good people mining practice. Undang-Undang Minerba itu tidak menyebut pertambangan rakyat itu apa, kecuali undang-undang sebelumnya, dan itu pun di peraturan menteri kan. Nah, karena hukum pertambangan rakyat itu adalah kegiatan usaha, pengusahaan pertambangan dari mulai penetapan kebijakan sampai dengan eksplorasi dan operasi produksi itu, maka pertambangan rakyat ini saya definisikan dulu pelaksanaan sebagian tahapan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat, baik orang perorangan maupun kelompok masyarakat di WPR yang berupa penambangan produksi biji. Nah, itu. Jadi definisi dulu pertambangan rakyat itu apa menurut saya kan, menurut saya. Nah, karena di IPR izin itu ada investasi terbatas. Nah, karena pertambangan itu luas investasinya dari mulai eksplorasi sampai dengan ekspor lah. Maka pertambangan rakyat ini saya definisikan sebagian. Apa pertambangan rakyat ini? Pertambangan kalau sebagian. Nah, sebagian tahapan apa nama itu? Itu adalah penambangan atau produksi biji mineral atau logam. Nah, lalu saya bikin tanggung jawab pengelolaan IPR. Ternyata kalau berdasarkan Undang-Undang Minerba, pengelolaan IPR itu saya bagi ada 2 tanggung jawab. Nah, pemerintah itu atau pemberi izin itu tanggung jawab menentukan WPR, memberikan izin, lalu sampai dengan pelaksanaan kaedah teknis pertambangan. Kedua, ini pelaksanaan penambangan atau pemegang izin IPR, pemegang IPR itu sendiri. Mereka ini hanya mematuhi semua ketentuan yang ditentukan oleh pemerintahan. Nah, karena IPR itu oleh pemerintah pusat didelegasilah ke gubernur untuk menerbitkannya. Walaupun pengajuannya itu melalui OSS, lalu nanti dari pihak OSS itu kalau di sistem itu dia langsung ke gubernur. Nah, dalam gubernur dalam ini yang mengeluarkan izinnya nanti itu dinas perizinan. IPR ditetapkan itu tahun 2003. Tahun 2023 itu ada 1.105 hektar dengan 17 blok. Cuma titik ini kemarin saya ke dinas pertambangan. Lalu karena yang bagian titik bloknya di mana tempat di kecamatan mana, itu titiknya itu menurut beberapa informasi orang-orang pelaku usaha lah habis. Timah di lokasi WPR itu lah habis. Kedua, ya kita tahu PR tanpa izin itu, yang klaim pertambangan rakyat tanpa izin itu sejak tahun 2002, baiknya di dalam IUP atau YPK, darat maupun pantai atau laut. Lahan kritis itu 31.232 hektar. Nah, kalau perhitungan per hektarnya itu 70 juta kali itulah. Jadi untuk reklamasi itu mungkin sekitar 2,2 triliun. Nah, wilayah izin usaha pertambangan di Bangka Selatan itu gabung ya. Karena banyak itu ada belasan IUP PT Timah dan IUP swasta lainnya termasuk IPR ini ya. Itu totalnya ada 100.612,39 hektar. Itu tidak semuanya saya masuk, Pak. Banyak, Pak. Nah, luas wilayah Bangka Selatan itu 360,79 hektar. Nah, potensi cadangan di Babel, ya. Kalau menurut data dari
SDM Dirjen Minerba itu 3, juta metrik ton biji timah di Babel, Pak. Dan itu menurut riwayatnya di Babel ini baru ditambang yang di aluvial, primernya belum ditambang. Satu, potensi cadangan di WPR itu sudah habis. Kedua, loss control. Ini saya mengutip dari penelitiannya Ibu Derita Prapti Rahayu. Nah, tidak ada sanksi pidana. Maksudnya sanksi pidananya gini. Jadi kalau udah dapat IPR, masyarakat nambang jual kemana itu tidak masalah, Pak. Jadi masyarakat nambang di WPR, dia mau jual kemana pun tidak masalah, karena tidak ada ketentuan dalam pidananya. Yang penting asal usul barangnya jelas. Oh, ini dari IPR. Nah, itu. Kedua, yang masalahnya merugikan pendapatan bagi daerah. Nah, kalau masyarakat jualnya terserah, ya, tidak ada tidak ada kerangka pengelolaan pertambangan rakyatnya di daerah, maka loss controlnya juga itu merugikan pendapatan bagi daerah, karena di situ ada kewajiban, Pak. Kewajiban IPERA itu namanya iuran pertambangan rakyat. Kedua, ada iuran produksi. Nah, kalau itu tidak tercatat, ya rugi negara. Yang ketiga, pertambangan rakyat dalam penerapan kaedah atau prinsip tata kelola pertambangan. Bagaimana pertambangan rakyat ini? Ternyata kalau kita baca pasal 73 Undang-Undang Minerba itu yang nomor 3 tahun 2020, tanggung jawab pelaksanaan teknis pertambangan pertambangan rakyat itu adalah pemerintah. Pemerintah yang buatnya. Jadi masyarakat itu, rakyat itu hanya nambang. Misalnya nambang, ini tempatnya, pakai peralatan ini segala macam. Nah, itu jadi jadi masyarakat itu pokoknya teknisnya diatur oleh pemerintah. Itu teknisnya. Karena terkait dengan teknis pengelolaan pertambangan rakyat itu. Nah, apa? Ya, penambangan. Salah satu kaedah teknik itu adalah penambangannya, memproduksi mineral timah, biji timah itu bagaimana? Yang pasti harus pertama ya keselamatan, kedua dokumen reklamasinya, rencana reklamasi segala macam, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itu diatur, itu semuanya pedoman itu diatur oleh pemerintah. Jadi pemegang IPR itu hanya mengikuti petunjuk. Lalu saya menjawab kepastian hukum pertambangan rakyat di Bangka Selatan itu pola kemitraan. Pertambangan rakyat pola kemitraan. Memang selama ini di Bangka Selatan itu pertambangan rakyat itu adalah pola kemitraan yang saya itu kan. Nah, jadi itu pemberdayaan ya. Nah, pemberdayaan bagi pemegang IUP atau IUPA bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, wilayah izin khusus pertambangan. Sebenarnya itu bisa, Pak. Karena ternyata di Undang-Undang Minerba ya, semua itu bisa diserahkan ke baiknya orang perorangan maupun CP maupun koperasi untuk mengelola kegiatan tahapan pertambangan di pasal 124. Maka rakyat itu tadi bisa. Maka rakyatnya misalnya kalau pertambangan yang menurut perspektif saya itu adalah pasal yang nomor 9, penambangannya kalau pertambangan rakyat. Maka menurut saya itu pertambangan rakyat pola kemitraan itu lebih sustainable. Lalu saya menawarkan konsepsi kepastian hukum kebijakan pengelolaan pertambangan rakyat. Nah, ini jadi saya sampaikan di awal tadi yang poin 1 rumusan pertama bahwa kewajiban WPR eksploitasi dan pelaksanaan teknis itu adalah kewajiban pemerintah, Pak. Dari itu semua nanti mengajukan perizinan ke para penambang. Nah, IPR ya. Lalu BUMDes. Nah, dorong di daerah kabupaten itu BUMDes atau BUMD itu membentuk usaha industri pengolahan dan pemurnian, Pak. Pengolahan itu kalau yang kita di Bangka dan Babel ini itu meja goyang, Pak, memisahkan. Nah, sekarang meja goyang tanpa izin itu banyak tuh, banyak, termasuk pemurnian. Nah, ditemukanlah
apa namanya itu smelter mini, Pak. Karena kenapa bisa timah bisa pakai smelter mini? Ya karena dengan titik lelehnya itu hanya 300 derajat Celcius, leleh dia bisa jadi balok. Lalu, nah ini untuk mengurus pemegang IUP penjualan, karena pemegang IPR tidak bisa menjual langsung, apa namanya, ngejual langsung ke ekspor istilahnya. Maka dia dinas provinsi ini harus membentuk BUMD itu, mendorong membentuknya pemegang IUP operasi produksi penjualan dan pengangkutan sebenarnya di situ satu lagi. Nah harapannya itu, nah cumanya ini butuh pembinaan dan aturan terkait dengan pengelolaan pertambangan, pertambangan rakyat. Lalu setelah saya buat ini beberapa minggu yang lalu saya main ke dinas energi, ternyata muncul, Pak. Jadi ada, tapi dalam bentuknya SK, petunjuk teknis pengelolaan pertambangan rakyatnya ini. Jadi memang pertambangan rakyat itu kalau saya simpulkan bahwa memang secara yuridis di dalam undang-undang Minerba diatur secara umumnya. Tapi menurut saya kalau undang-undang Minerba itu sendiri tidak operasional terkait dengan pelaksanaan pertambangan rakyat. Karena ya celah untuk resiko penyelewengan itu luar biasa itu. Luar biasa lah penyelewengan biji timahnya itu. Nah menurut saya pemerintah kabupaten itu enggan, Pak. Enggan, apalagi dengan bagi hasilnya itu 2,5% dari daerah penghasil. Nah, tapi kalau kita dorong untuk yang desa atau bentuknya industri pengolahan dan pemurnian itu mungkin mau, karena ada juga income. Jadi masyarakat tuh nanti ngejual timahnya ke BUMDes atau BUMD tingkat kabupaten yang ditunjuk oleh provinsi. Nah itu, tapi semuanya itu harus dalam bentuk dituangkan dalam bentuk peraturan. Nah yang B ini untuk mengelola pertambangan rakyat. Nah saya menyebutkan itu good people mining practice, jadi tata kelola pertambangan rakyat yang baik dan benar. Nah dari pemerintah pusat berwenang untuk menetapkan pedoman ini sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing pertambangan mineral bagi rakyat itu sesuai kondisi. Nah saya akhiri, terima kasih. Baik, Pak Ibrahim, pertama apresiasi ya tesis ini ya. Ini Bapak coba membedah IPR, WPR gitu ya, mulai dari hulu ke hilir ya. Memang selama ini kita tidak bisa menemukan ya, setahu saya, kecuali di Kepmen ya, tentang definisi pertambangan rakyat. Yang ada hanya IPR. IPR betul. IPR itu didefinisikan di Undang-Undang Minerba 4 2009 ya. Dan kalau secara definisi sebenarnya pokoknya kan kalau di undang-undang yang lama itu kan mendefinisikannya adalah dia hanya dibatasi soal teknologi kan ya. Dia sederhana gitu kan ya. Kayak mirip anu juga ya, sederhana dan investasi terbatas. Biaya murah gitu. Biaya murah. Hampir mirip dengan apa asasnya peradilan pidana ya. Nah, murah, cepat dan betul tadi soal tentang tentang kan kalau kita mengacu ke Undang-Undang Minerba 4 2009 itu kan ada definisi usaha pertambangan ya. Itu usaha pertambangan itu mendefinisikan tahapan-tahapannya sampai dengan akhir ya sampai dengan pasca tambang, reklamasi, rehabilitasi dan seterusnya. Nah, kalau menurut Pak ini kan Pak Ibrahim ke lapangan ya, terutama di Bangka Selatan yang jadi lokusnya. Nah, praktik pertambangan rakyat kita itu ya, itu di tahap mana mulainya sebenarnya? Dari tahapan-tahapannya, kalau kita baca undang-undang usaha pertambangan tadi Nah itu di tahapan mana berarti Pak? Penambangan Pak.
penambangan. Iya, penambangan itu kan definisinya memproduksi mineral. Nah, memproduksi biji. Dia langsung bawa alat, nah, di mana dia suka kan, kalau selama ini kan langsung tambang yang tanpa izin ya. Ya. Begitu juga mitra. Kalau mitra ditentu, oh ini ya kedalaman sekian, kaman harus pakai alat berat. Pakai alat berat. Kalau di laut, nah, itu ada di laut itu saya lampiran tentang tentang di ponton isap produksi itu. Nah, itu ditentukan. Nah, itu pemegang IUP yang menentukannya. Jadi kalau penambang bedanya antara yang berizin dengan tidak berizin tadi, ya, hanya lokasinya berarti kan? Ya lokasinya, Pak. Ya, hanya lokasinya. Ya, Kalau lokasinya. yang tanpa izin kan bebas. Bebas. Pilih di mana saja. Ya. Kalau yang berizin ada waktu tempatnya ditentukan, Ya, alatnya ditentukan, ya, gitu ya. Mungkin tapi hanya cuma saya tahapannya sama ya. Kalaupun yang berizin tadi di tahap penambangan aja langsung. Kalau yang mitra, kalau yang kemitraan itu langsung nambang, Pak. Langsung nambang. Langsung nambang. Berarti sama tahapnya. Sama tahapan. Kecuali yang disebut tergantung kedalaman, Pak, tapi ya. Tergantung kedalaman. Nah, kalau kedalaman biasanya menggunakan alat berat konstruksi dulu. Ya. Konstruksinya itu untuk membuka untuk nambang. Sebenarnya itu udah masuk bagian penambangan. Karena konstruksi itu kan bangun jalan, jembatan. Kalau konstruksi kegiatan itu kan. Tapi kalau yang penambangan itu masuk buka kedalaman berapa, biji timah itu potensinya ada di situ. Ya, ini menurut saya penting ya. Kenapa? Ini kan coba saya baca, Pak ya. Definisi usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan penyelidikan umum. Ya. Artinya ini nggak dilakukan kan ya? Ya. Baik itu berizin maupun tidak berizin. Iya. Tamat ayat. Kalau bermitra mungkin dilakukan ya, oleh mitra tapi yang lakukan kan ya? Iya. Penyelidikan umum tadi, Pak. Iya, penyelidikan. Kan tahap pertama itu penyelidikan umum nih, tahap pertama. Eksplorasi. Nah, bagian eksplorasi itu ada penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Betul. Nah, kalau pertambangan rakyat itu kalau resminya berizinkan pemerintah. Nah, karena di situ kriterianya, jumlah cadangannya, konstruksinya, nah, itu pemerintah. Sesuai pedoman ini. Nah, ini ada pedomannya. Yang terbaru. Terbaru, Pak. Jadi saya ke situ pun ini kan baru bulan berapa ini? Baru bulan Maret yang diterbitkan. Diterbit oleh. Tapi bentuknya keputusan ini. Ya. Keputusan menteri. Baik. Berarti kan yang kalau dia pertambangan rakyat yang lewat mitra, ya, maupun yang tidak berizin tadi, itu sama-sama kegiatannya di start dari penambangan. Hanya kalau yang dia mitra, untuk yang kalau dia mitra kan berarti sudah ada IUP-nya kan ya? Ya, udah ada IUP-nya. Nah, artinya IUP itu ada, pasti sudah ada pendidikan umum, sudah ada eksplorasi, dan sudah ada studi kelayakan sampai dengan konstruksi. Ya. Konsep IPR itu dalam berbagai regulasi lah, mulai dari undang-undang sampai PP sampai dengan Kepmen itu, Pak Ibrahim, yang bukannya resmi ya, kita nyebut kalau IPR pasti resmi lah, kita bilang resmi ya. Yang IPR itu sebenarnya kalau tadi berarti yang mulai dari tahap kan gini, pemerintah tetapkan WPR, Pak. Nah, kayak Bangka Selatan udah tetapkan nih WPR-nya ya. Sudah menetapkan WPR-nya. Nah, artinya ketika masyarakat mengajukan IPR, masyarakat mengajukan IPR itu apakah langsung startnya nambang? Oh, langsung. Setelah terbitnya IPR itu dalam waktu 3 bulan harus ditambang, Pak. Ya, enggak, maksud saya gini. Ini Bangka Selatan sudah tetapkan. Ya. Tetap IPR. IPR muncul terbit. Ada IPR di Tobuali. Ya. Saya mau mengajukan IPR, kan. Nah, kan kalau lihat IPR ini kan harusnya mengacu dulu ke definisi usaha penambangan tadi, Pak. Iya. Nah, apakah langsung startnya itu di penambangan? Ketika saya ngajukan IPR, dikabulkan nih, dikasih Bapak dapatnya di Blok A. Iya, betul, Pak. Di Pasar Tobuali misalnya Nah, saya langsung ke sana atau harus mulai dari eksplorasi? Mulai dari penyidikan umum dulu apa enggak? Nah, kalau saya baca saya baca dari regulasinya enggak, Pak. Jadi rakyat itu langsung pada nambang. Nah, karena sesuai ini, setelah saya
karang kan. Iya. Nggak tahu munculnya ini Pak. Munculnya, tapi dalam bentuk keputusan kan. Nah, dalam bentuk keputusan. Maka saya definisikan tadi, biar mudah saya bahwa pertambangan rakyat itu hanya sebatas pada produksi atau penambangan. Jadi dia tidak perlu lagi melakukan yang disebut dengan eksplorasi. Karena eksplorasi penetapan WPR itu menteri. Ya, artinya yang melakukan mulai dari penyelidikan, studi kelayakan. itu adalah ya. Sebelum penetapan WPR berarti kan? Iya, Karena di sana ada penentuan cadangan dulu, ada potensi. Potensi, kedalaman, luas. Artinya WPR itu ditetapkan sudah ada cadangan. Sudah ada cadangan, Pak. Sehingga tapi terbatas dia, ada banyak, bisa kedalamannya maksimal 100 meter kan. Makanya IPR itu ditentukan, diberikan. Ya. Dalam tanda petik sudah ada timahnya berarti. Udah ada timahnya. Kalau yang tanpa izin itu kan ya bahasa Bangka itu sembarangan lah jualnya kan. Nah, kalau pertambangan itu yang nambang dari mana, pengumpul. Nah, nanti pengumpul dia ngolah, dipisah, lalu jualah ke pemurnian. Nah, pemurnian ini biasanya orang-orang yang punya industri pemurnian. Enggak Pak, pengolahan yang dimasuk di sini, pengolahan yang dimasuk oleh undang-undang ini, apakah sama praktiknya dengan pengolahan yang dilakukan di masyarakat? Kalau saya definisikan sebenarnya sama Pak, pengolahannya kan, cuma teknik peralatan ya, karena pengolahan mineral ini adalah pemisahan, kalau definisikan dari biji menjadi mineral gitu. Nah, karena pasir timah itu, biji timah itu banyak mineral ikutannya, jadi dipisah menjadi mineral timah. Nah, dari mineral timah itu nanti baru diserahkan ke pihak pemurnian. Ya, berikutnya. Nah, itu terpisah Pak, terpisah. Bukan terpisah, bisa terpisah. Bisa terpisah, bisa terintegrasi. Nah, contoh misalnya pasal 143 kalau tidak salah dalam Undang-Undang Minerba. Tapi itu bukan IPR Pak, tapi dia bentuknya IUP atau IUPK itu kan. Bahwa kalau yang dia punya izin eksplorasi, dia punya izin produksi, punya izin operasi produksi tahapannya, tapi dia tidak punya pemurnian sama pengolahan, maka dia boleh perusahaan bentuk namanya industri pengolahan dan pemurnian. Pertambangan rakyat dalam Undang-Undang Minerba itu tidak operasional Pak. Jadi kalau secara norma, secara umum ada, tapi tidak bisa dioperasional kalau tanpa dibantu dari peraturannya di bawahnya. Misalnya apakah peraturan menteri, apakah peraturan gubernur kan. Tapi setahu saya peraturan gubernur karena delegasi tidak bisa menerbitkan kebijakan. Setahu saya kan. Karena kewenangan delegasi kan sebatas dia untuk memberi, karena kewenangan sifatnya pilihan kan. Jadi karena pilihan nih Minerba ini diambil oleh pusat. Jadi untuk kebijakan mengeluarkan teknis segala macam kebijakan pengelolaan itu kewenangan provinsi ini sama sekali tidak dia lah. Nah, delegasi pun dia ngaju pun harus OSS dulu, baru hanya tinggal tanda tangan dinas perizinan. Sarjana hukum ya, berdasarkan hasil musyawarah dari majelis peneliti, hasil ujian Ibrahim dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada para dosen, dekan, prodi, para dosen dari MA. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya, masyarakat, atau semangat lah.